Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Dimanapun kita berada, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap untuk belajar? Tentu sudah siap ya. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 semester 1 bab 2 tentang sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Sifat-sifat Allah terdiri dari 3 sifat. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah sifat mustahil bagi Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah sifat jaiz bagi Allah. Ada yang tahu apa itu sifat wajib bagi Allah? Pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Kemudian, ada yang tahu tidak? Ada berapa sih sifat wajib bagi Allah itu? Betul, sifat wajib bagi Allah itu berjumlah 20. Kemudian, sifat wajib Allah yang 20 tadi kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Atau sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi dari sifat nafsiyah ada satu, yaitu wujud, artinya ada. Selanjutnya yang nomor 2 adalah sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada berapa jumlah sifat salbiyah? Sifat salbiyah berjumlah 5. Yang pertama adalah sifat kidam. Kidam artinya terdahulu. Kemudian yang kedua adalah sifat bako. Bako artinya kekal. Yang ketiga adalah sifat mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluk. Kemudian yang keempat adalah qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Dan yang terakhir sifat wahdaniyat, artinya esa. Kemudian selanjutnya adalah sifat ma'ani. Apa yang dimaksud dengan sifat ma'ani? Yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan yang namanya makhluknya juga hidup, tetapi suatu saat pasti akan menemui kematian. Isi dari sifat ma'ani berjumlah 7. Yang pertama adalah kudrot. Kudrot artinya kuasa. Kemudian yang kedua adalah irodat. Irodat artinya berkehendak. 3. Sifat ilmu artinya mengetahui. Selanjutnya nomor 4 adalah sifat hayat. Hayat artinya hidup. Yang kelima adalah sifat sama. Sama artinya mendengar. Kemudian yang keenam sifat basor. Basor artinya melihat. Dan yang nomor 7 adalah sifat kalam, artinya berfirman atau berbicara. Yang terakhir adalah sifat maknawiyah.
Yang dimaksud dengan sifat ma'nawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Isi dari sifat ma'nawiyah berjumlah 7 sama dengan sifat ma'ani karena sifat ma'nawiyah adalah penguatan dari sifat ma'ani. Isi dari sifat ma'nawiyah yang 7 yang pertama adalah qadiron. Arti dari sifat qadiron adalah maha kuasa. Kemudian yang kedua adalah sifat muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Kemudian yang ketiga adalah sifat aliman. Aliman artinya maha mengetahui. Yang keempat adalah sifat hayyan. Hayyan artinya maha hidup. Yang kelima adalah sifat sami'an. Sami'an artinya maha mendengar. Yang keenam sifat basiron. Basiron artinya maha melihat. Dan yang nomor 7 adalah sifat mutakaliman. Artinya mutakaliman adalah maha berbicara atau maha berfirman. Demikian pembagian kelompok sifat-sifat wajib bagi Allah yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat ma'nawiyah. Selanjutnya, pembagian sifat-sifat Allah adalah sifat mustahil bagi Allah. Yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Jumlah sifat mustahil bagi Allah sama seperti jumlah sifat wajib bagi Allah, yaitu berjumlah 20. Kenapa? Karena sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Allah. Maka jumlahnya pun sama, yaitu 20. Inilah 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama atau nomor 1 adalah sifat Adam. Adam artinya tidak ada. Yang kedua adalah sifat Kudus. Kudus artinya baru. Yang ketiga adalah sifat Fana. Fana artinya rusak. Yang keempat adalah sifat mumasalatu lil hawadis, artinya semisal makhluk atau serupa dengan makhluk. Kemudian yang kelima adalah sifat ihtiyaju li ghairi, artinya membutuhkan kepada yang lain. Kemudian yang selanjutnya nomor 6 adalah sifat ta'adud. Ta'adud artinya berbilang. Yang ketujuh adalah sifat azun. Azun artinya lemah. Yang kedelapan adalah sifat karohah. Karohah artinya terpaksa. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat jahlun. Jahlun artinya bodoh. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat mautun. Mautun artinya mati. Kemudian sifat sumun. Sumun artinya tuli. Dan yang selanjutnya adalah sifat umyun. Umyun artinya buta. Yang nomor 13 adalah sifat bukmun. Bukmun artinya bisu. Kemudian untuk nomor 14 adalah sifat ajizan. Ajizan artinya yang lemah. Yang 15 sifat mustahil bagi Allah adalah mukrohan. Mukrohan artinya yang terpaksa. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat jahilan. Jahilan artinya yang bodoh. Selanjutnya adalah sifat mayitan. Mayitan artinya yang mati. Kemudian sifat mustahil Allah yang nomor 18 adalah as-soma, artinya yang tuli. 19 adalah sifat a'ma. A'ma artinya yang buta. Dan yang nomor 20 atau nomor terakhir dari sifat mustahil bagi Allah adalah sifat abkama.
artinya yang bisu atau tidak berfirman, tidak berbicara. Demikianlah jumlah 20 sifat mustahil bagi Allah beserta dengan artinya. Yang terakhir, pembagian sifat-sifat Allah yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Isi dari sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yaitu sifat fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Berikut ini kebebasan-kebebasan mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbuka yakhluqu may yasha'u wa yahtaru man kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Yang kedua adalah kebebasan Allah untuk mengatur makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Demikianlah kebebasan-kebebasan Allah yang dimiliki dalam sifat jaiz Allah yang berjumlah satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Demikianlah materi untuk pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai bertemu di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.